Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita lihat tadi masih dalam riba dalam utang piutang. Sekarang saya akan jelaskan beberapa kaidah riba duyun atau riba utang piutang. Ini ada beberapa kaidah yang bisa membantu antum memahami tentang riba dalam utang piutang tadi. Ada disebutkan halaman 147. Kaidah pertama, jika ada manfaat atau keuntungan saat pengembalian utang, jika ada manfaat atau keuntungan saat pengembalian utang, dan itu bukan menjadi syarat awal, maka tidak termasuk riba. Saya contohkan sini hadis Nabi SAW dari Abu Rafi. Nabi SAW pernah meminjam unta yang masih kecil dari seseorang, lalu ada unta zakat yang diajukan sebagai ganti. Nabi SAW lantas menyuruh Abu Rafi untuk mengganti unta muda yang dipinjam oleh beliau. Abu Rafi menjawab, tidak ada unta sebagai ganti kecuali yang terbaik. Jadi ini ada unta lama dipinjam, diganti dengan unta yang ada sini cuma unta yang terbaik saja. Maka Nabi SAW mengatakan, a'tuhu fa inna min khiyarin nas ahsanuhum qada'an. Dimohon para jamaah agar merapatkan shaf lagi. Maju, ayo. Semoga bisa maju lagi biar yang lain di luar bisa ikut masuk. Nah, ketika Nabi SAW suruh ganti dengan unta terbaik, Nabi katakan, berikan saja unta terbaik tersebut kepadanya. Ingatlah, sebaik-baik orang adalah yang baik dalam melunasi utangnya. Berarti tadi yang unta biasa dipinjam diganti dengan yang lebih baik. Ini kan tidak raddul misli, namun bukan prasyarat awal. Misalnya antum pinjam uang, ada situ 5 juta rupiah misalnya. Alhamdulillah antum sudah dibantu. Terus ketika kembalikan, ini Pak saya kembalikan uang 5 juta rupiah, saya bayar lunas. Lalu ada hadiah-hadiah, antum bawa lagi di tas kresek, terus kasih ke yang pinjam. Pak, ini maaf sebagai bentuk terima kasih saya kasih ini ada sedikit oleh-oleh. Hadiah semacam ini masih boleh. Kenapa? Bukan prasyarat awal. Yang masalah apa? Kalau dijadikan prasyarat awal, ketika dia pinjamkan, dia sudah bilang, Bapak tahu sendirilah kalau pinjam kayak gini ya adalah bentuk terima kasih. Awal diberitahu ya. Kalau awal diberitahu tidak boleh, atau itu sudah jadi urs. Ini ada pinjaman di satu RT ini, kalau pinjam kas RT sudah jadi maklum semuanya. Kalau apa-apa pinjam pasti nanti kembalikan lebih. Sudah jadi urs, semua sudah tahu. Umumnya sudah tahu seperti itu. Kamu kalau lupa mungkin diingatkan tuh, Pak, masa nggak ada infak sedikit lah untuk kas RT ini untuk berkembang. Nah, kalau seperti ini dianggap riba, karena yang sudah jadi urf tadi dianggap sebagai hukum, maka tidak boleh. Ada lagi kaidah yang berikutnya, kaidah kedua.
penambahan yang ada dalam utang yang sudah disepakati dan diketahui bersama, penambahan yang ada dalam utang yang sudah disepakati dan diketahui bersama tetap dinilai sebagai riba. Ya, tetap dinilai sebagai riba. Contoh tadi 1 RT yang tadi saya sebutkan, sempat saya singgung. Sudah sangat dimaklumi kalau pinjam di situ pasti kembalikan nanti 10% sebagai tambahan. Pinjam 1 juta, 10%-nya berapa? 100.000. Berarti ya memang sudah tahu itu ada tambahan 100.000. Tanpa yang sekretarisnya beritahu, Pak ini nanti ada tambahan, ya enggak perlu. Sudah umumnya sudah tahu kayak begitu. Maka itu dianggap sebagai riba. Saya lompat lagi yang ketiga. Manfaat dalam utang. Kaidah ketiga, manfaat dalam utang yang sifatnya bawaan atau sudah menjadi kelaziman, maka tidaklah terlarang. Contoh, ini manfaat yang kelaziman ya. Saya pinjam uang pada si A, saya pegang uangnya sekarang. Ini uang pinjaman. Kelazimannya apa? Kalau ini uang punya orang, saya akan jaga. Iya kan? Saya pegang uang tadi. Jangan sampai pencuri rampok uang ini kan dari tangan saya. Saya pinjam nih, resikonya saya pegang. Yang punya uang dapat untung nggak? Dapat untung dia. Untungnya apa? Uangnya terjaga. Namun ingat, untung ini bersifat kelaziman. Ya sudah tahu kalau pinjam uang, ya tentu saja uangnya dijaga. Justru kalau hilang tetap juga dituntut. Masa kamu cuma alasan saja uang hilang? Ya kembalikan dong. Sudah jadi kelaziman namanya. Contoh lagi. Yang minjam uang itu kreditur apa debitur? Nah, yang minjam uang kreditur apa debitur? Kreditur. Nah, yang minjam uang ini kreditur ini dia biasa muji pada orang yang minjamkan dia uang. Dia bilang, Masya Allah Bapak tadi itu saya pinjam 5 juta, dia mau pinjamkan pada saya. Setiap ketemu orang lagi dia cerita lagi, Bapak tadi itu ya Allah baik sekali. Untung nggak pujian tadi? Keuntungan nggak? Pujian itu kan dapat sesuatu kan? Nah, keuntungan ini itu namanya sifat bawaan. Kalau ada yang beri bantuan ya tentu saja nanti dia merasa terima kasih sekali. Maka pantasnya dia puji orang tadi. Ini bukan keuntungan seperti yang kita bahas tadi. Kalau ini sifat bawaan atau kelaziman, maka tidak terlarang. Kaidah yang keempat, tambahan dari transaksi utang sebagai ganti adanya penundaan waktu, sebagai ganti adanya penundaan waktu pembayaran, maka termasuk riba. Tambahan dari transaksi utang sebagai ganti adanya penundaan waktu, maka termasuk riba. Contoh, saya sebutkan contohnya di sini di halaman 151. Ada orang yang menandatangani akad kredit rumah selama 5 tahun sebesar 400 juta rupiah. Namun dia tidak bisa melunasinya dalam tempo 5 tahun tadi. Developer mengubah transaksinya dengan memberikan kelonggaran waktu. Ya sudah, saya beri kelonggaran kamu sampai 10 tahun. Namun konsekuensinya 400 juta tadi berubah jadi 600 juta rupiah. Ada tambahan nggak? Ada. Apa sebab tambahan tadi ada? Ada tambahan konsekuensi waktu. Dia kasih tambah waktu, maka konsekuensinya utangnya bertambah lagi. 400 juta rupiah bertambah menjadi 600 juta rupiah. Maka ini termasuk apa? Riba.
Kemudian kaidah yang kelima, pelunasan utang tidak memperhatikan perubahan nilai. Pelunasan utang tidak memperhatikan perubahan nilai. Misalnya meminjamkan emas 5 gram. Harga emas ketika peminjaman adalah Rp400.000 per gram. Ketika pelunasan, harga emas berubah menjadi Rp700.000 per gram. Dalam pelunasan utang, perubahan nilai tidak diperhatikan, maka tetap. Jadi kalau dia pinjam 5 juta, berubah tadi harga emas dari 400.000 jadi 700.000, ya tetap kembalikannya juga 5 juta rupiah. Tidak memperhatikan perubahan nilai apa? Emas tadi. Alasannya dikarenakan akad utang piutang itu bukan mencari untung. Utang piutang itu bukan cari untung, malah justru resiko. Makanya sampai para ulama bahas berdasarkan hadis-hadis yang ada, ya mereka simpulkan orang yang berikan pinjaman itu sama dengan setengah bersedekah. Kalau pinjamkan 2 kali berarti dianggap 1 kali sedekah. Kenapa demikian? Dia punya resiko loh. Resikonya apa? Kalau uang tadi dipinjamkan, yang punya uang nih mau nagih saja sulit. Bisa jadi awal ketika dia pinjamkan ini, dia pinjamkan pada si A, ya, dia pinjamkan, si A datang itu nangis-nangis. Sekarang ketika dia tagih, dia gantian nangis. Betul nggak? Pernah punya kasus kayak gini nggak? Jangan-jangan antum sering kayak gitu. Ustaz, saya itu mau nagih, dia nggak mau kembalikan, nangis-nangis saya lagi butuh uang. Antum susah kan? Padahal itu uang antum loh itu. Iya kan? Itu uang antum. Coba di awal datang gimana coba? Renge-renge. Pak, tolonglah berikan saya pinjaman lah. Tolong saya ada biaya ini, biaya itu, biaya macam-macam. Nah, ketika antum sudah pinjam, sekarang giliran mau nagih, ini sudah jatuh tempo nih misalnya. Pak, saya mau butuh uang yang saya kasih pinjam dulu. Ya. Bisa jadi ada macam-macam nih. Kalau dia terima antum datang, dia paling cuma bilang, "Aduh maaf Pak, saya belum ada." Ya. Bisa jadi juga ada sebenarnya, namun kabur. Atau dia jadikan tameng anaknya yang keluar. Bilang bapak, nanti bapak nggak ada ini. Ya, kalau ada bapak itu datang, bilang bapak nggak ada. Ya kan, anak jadikan tameng lagi. Kalau enggak di WA, enggak di read, enggak dibaca, di blok. Ya. Sudah kayak gitu, sudah lagi kayak ini. Kalau datang pengajian, ya mungkin dia enggak datang pengajian lagi, atau kalau enggak datang pengajian cuek aja. Seakan-akan enggak ada apa-apa begitu. Apalagi antum, ini kasus banyak juga ini pada ikhwan ngaji juga sama. Yang kemarin saya sebut di Palm Spring itu apa? Banyak kata apa kemarin? Afwan. Kalau ketika ditagih, Mas tolonglah kembalikan uangnya. Afwan Pak. Cuma kalimat afwan saja dia send, kirim itu, sudah selesai. Dia anggap masalah selesai kayak gini. Kerjaan ikhwan ada kayak gini. Tahu beberapa masalah itu sampai buat suatu perusahaan itu bangkrut. Tahu, antum pernah tahu dulu ada majalah pengusaha muslim ya? Pernah dengar ya? Belum tahu juga. Ya kurang gaul kamu ini. Ada dulu majalah pengusaha muslim itu membahas masalah-masalah hukum. Ada Ustaz Arifin Badri di situ macam-macam. Saya cuma pengisi biasa saja. Tahu sebab majalah itu enggak terbit lagi kenapa? Agen-agen itu sebagian ada yang pegang uang enggak kembalikan. Kan agen kan berarti majalah laku sudah kan, nanti kirim kan, nggak dikirim. Karena mungkin lihat ya ini ustaz jenggotan ini kayaknya baik-baik aja, itu fine aja mereka, welcome saja dengan kita sudah, cuma kalimat afwan saja sudah, ya gara-gara afwan jadi bangkrut, nggak bisa terbit lagi.
Itu sebab utamanya loh itu. Agen-agen itu kerjaannya luar biasa. Itu masalahnya saja. Nah, itulah resikonya di sini. Makanya saya katakan tadi, meminjamkan itu resiko. Antum ketika sudah ini nih, sudah serahkan ini, antum sudah setengah bersedekah ini. Setengahnya maksudnya apa? Entah mau dikembalikan atau tidak itu. 50-50. Walaupun itu dengan orang baik sekali itu. Apalagi zaman ini. Mau pinjamkan ini, entah mau balik atau enggak, itu rawan sekali. Makanya kalau antum sudah lihat ini orang enggak amanat, sudah bilang aja, saya ada kebutuhan atau enggak, kamu kasih bantuan segini, sudah. Pak, ini maaf, ini bantuan ke Bapak. Daripada sakit hati, ya, daripada gantian antum yang nangis. Kalau dia datang bolak-balik gitu, ya sudah, antum buat daftar blacklist saja. Ini orang yang enggak pernah lunasi utang. Nah, buat daftar blacklist nih. Dan yang meminjamkan kayak gini, ya, dia punya hak juga untuk memberitahukan pada yang lain. Nah, si ini lagi baru dia datang, yang ini tadi yang nggak mengembalikan utang ini, dia pinjam lagi pada yang baru. Nah, dengan beritahu juga pada yang baru ini, kamu tahu nggak, uang saya saja nggak kembali, 10 orang yang lainnya juga nggak kembali, apalagi kamu. Bisa diingatkan, itu namanya ghibah memang, namun ghibah yang boleh. Karena kalau tidak, yang lainnya kena mudarat. Padahal kamu tahu loh ini. Iya kan? Biar temanmu nggak kena mudarat juga, nggak kena bahaya juga, ya beritahu dia. Saya dan 10 orang lain nggak dikembalikan uang loh. Cuma bilang afwan aja, selesai dia. Nah, kamu beritahu. Bisa nyebar kayak begini, karena ini rawan sekali. Karena di majelis pengajian ada ibu-ibu juga sering cerita kayak begitu, masalah kayak gini juga. Makanya tadi saya bilang resiko meminjamkan uang itu resikonya besar. Maka tadi transaksinya tolong menolong. Tolong menolong artinya apa? Wah, yang ini sudah beri, seakan-akan sudah beri bantuan kepadanya. Mau kembali atau tidak dia nggak tahu. Kadang sudah janjikan kasih tempo, belum tentu bisa balik gitu. Itulah makanya kalau meminjamkan itu bukan transaksi tolong menolong, bukan transaksi untuk cari untung, maka nggak bisa kita cari untung dalam utang piutang. Maka tadi kalau yang kaidah kelima pelunasan utang tidak memperhatikan perubahan nilai. Nah, ini saya sampai 7:30, habis itu setengah jam saya bukan tanya jawab nanti. Biar nanti yang mau tanya bisa lewat kertas, bisa siapkan dari sekarang. Terus kaidah yang ke-6. Sekarang utang uang dibayar emas masih dibolehkan dengan syarat tertentu yang wajib dipenuhi. Syaratnya apa? Lihat, syaratnya itu saya sebutkan di sini di halaman 156. Menggunakan standar harga pada waktu pelunasan. Dan bukan standar harga pada waktu berutang. Saya contohkan kasusnya langsung. Kita mengutangi teman dekat sebesar 40 juta rupiah pada tahun 2010 dan akan dilunasi April 2017. Ada beberapa cara pelunasan. Cara pertama, dilunasi dengan uang yang sama, 40 juta dibayar 40 juta. Boleh. Cara kedua, dilunasi dengan emas. Ya, dilunasi dengan emas. Jadi pada April 2017 dilunasi dengan emas, yaitu sebesar 80 gram emas. Per gramnya itu misalnya 500.000. 500.000 kali 80 gram berapa? 40 juta. Dia berarti pakai nilai emas harga sekarang. Seperti ini boleh. Cara ketiga, dilunasi dengan nilai emas pada saat berutang. Dilunasi dengan nilai emas pada saat berutang. Dulu emasnya itu tadi disebutkan, misalnya taruhlah di sini 300.000. 40 juta
Kalau emasnya 300.000 itu sama dengan 133 gram. Berarti dia anggap dulu pinjam uang dengan emas senilai 133 gram. Maka dia tuntut ketika pelunasan bayar dengan emas 133 gram. Sekarang emas jadi berapa? 500.000. 500.000 kali 133 naik nggak dari 40 juta? Naik. Jadi 66 juta. Untung nggak? Untung. Padahal tadi uangnya cuma berapa pinjam? 40 juta. Karena dia pakai standar nilai emas waktu dulu, waktu berutang, bukan sekarang nilainya bertambah. Itulah trik riba di situ. Makanya kalau ada yang mau seperti ini diikuti kayak begini, hati-hati loh. Ya, kalau kamu setuju dengan harga emas dulu yang saat berutang, nah jadinya kayak begini. Dia sengaja. Dia bilang, Pak, dulu kan harganya itu kan 100 gram emas, Pak. Sekarang 100 gram emas dia jadi 20 juta dia untung. Maka tidak boleh. Maka berarti kesimpulannya, boleh nggak bayar utang uang dulu dibayar dengan emas saat ini? Boleh. Namun syaratnya apa? Pakai nilai emas saat pelunasan, bukan nilai emas saat berutang. Ingat ya, pakai nilai emas saat pelunasan, bukan pakai nilai emas saat berutang. Terus saya lompat lagi, ada kaidah lagi yang lainnya. Ada di sini kaidah nomor 9, berarti di situ kaidah nomor berapa? Kalau catatan antum 7. Riba tetap tidak boleh baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Bunganya 0,01%. Dengan bunganya 1%, dengan bunganya 10%, tetap semuanya tidak boleh. 0,01% tidak boleh, 1% juga tidak boleh, ya, 10% apalagi tidak boleh. Karena apa? Riba semuanya dilarang. Wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Allah itu halalkan jual beli, haramkan riba. Maksudnya apa? Riba yang sedikit maupun riba yang banyak sama-sama tidak boleh. Kemudian ada lagi, kalau di sini kaidah nomor 11. Berarti situ kaidah nomor berapa? 8. Saling ridho tidak diperhatikan dalam akad riba. Saling ridho tidak diperhatikan, tidak diperhitungkan dalam akad riba. Kan nanti alasannya gini, saya kan ridho saja, saya nggak masalah kok. Dia minta tambahan jadi 1 juta, kembalikan 1.100.000. So, saya baik-baik aja. Dia pinjam misalnya 20 juta jadi 22 juta. Saya yang pinjam biasa-biasa saja, saya ridho. Apakah ridho ini jadi melegalkan riba? Tidak. Jadi ingat kaidah untuk perbuatan maksiat, adanya ridho tidak melegalkan perbuatan maksiat. Kalau jadinya boleh, maka zina boleh ketika saling ridho, saling suka dengan suka, saling suka sama suka. Pacaran akhirnya boleh. Yang penting asal-asal apa? Suka sama suka. Wong pacaran semua itu suka sama suka, nggak ada paksaan kok. Zina juga jadi boleh. Maka kaidah untuk maksiat apa? Tidak boleh maksiat itu jadi halal dikarenakan saling ridho. Maksiat itu jadi boleh dikarenakan saling ridho. Kaidah ini nggak berlaku untuk perbuatan dosa. Maka riba juga demikian. Kemudian di sini juga ada kaidah 13. Kalau itu kaidah 9. Hadiah dari debitur orang yang berutang sebelum pelunasan tanpa syarat.
tetap tidak boleh dimanfaatkan. Jadi ini yang berhutang nih, dia kasih hadiah ke kita, namun hutang belum lunas. Hadiah ini memang tidak dipersyaratkan di awal, namun para ulama katakan sebelum pelunasan walaupun tanpa syarat tadi tetap tidak boleh dimanfaatkan. Contoh di sini, kita mengutangi tukang angkot. Saya pinjamin 5 juta rupiah lah. Akibat bantuan yang kita berikan itu, tiap kita memakai jasa angkotnya, maka dia selalu menggratiskan. Kalau dia gratiskan cuma gara-gara kita lagi pinjamkan dia uang, maka tidak boleh. Kenapa? Jadi riba. Sama, saya pinjamkan uang pada tukang bakso. Setiap kali saya datang ke warung baksonya, Pak, gak usah bayar Pak, sudah jenengan pulang aja, besok datang lagi. Pak, gak usah bayar Pak, ya, silakan pulang saja. Baksonya jadi bakso apa kalau begitu? Bakso riba. Kenapa? Karena belum lunas utangnya, kamu digratiskan terus. Apa risikonya emangnya? Gini, itu kan dia sudah berbuat baik kan. Maka nanti kalau ketika pelunasan nanti dia punya perhitungan lagi di sini, bisa jadi dia punya perhitungan. Pak, itu kan kemarin sudah saya gratiskan bakso berapa kali coba, masa saya nggak dikasih diskon lagi utangnya ini. Nah, jadi nggak jelas lagi. Itu jadi sogok pelan-pelan sebenarnya, walaupun dia nggak niatnya begitu. Maka ingat kaidahnya, hadiah tadi yang diberi oleh orang yang berhutang kepada yang beri pinjaman, walaupun itu bukan syarat awal dan ini utang belum lunas, tidak boleh dimanfaatkan. Satu kaidah lagi. Ini kaidah 16. Situ kaidah berapa? 10. Nah, nanti ada masalah modern, masalah kontemporer yang saya bahas juga. Jadi kaidah ini, pemberi pinjaman, kreditur diundang makan oleh yang berhutang. Jika undangannya bersifat umum atau sajiannya juga adalah sesuai kebiasaan, maka boleh diambil manfaatnya. Ingat ya, pemberi pinjaman diundang makan, ya kan, ke rumah orang yang berutang. Jika undangannya bersifat umum atau sajiannya biasa saja, karena memang undang tamu dia, maka boleh diambil manfaatnya. Tidak boleh gimana? Kalau undangannya dia istimewakan untuk yang berhutang, sajiannya istimewa untuk yang berhutang. Ya, untuk yang beri pinjaman, sajiannya istimewa untuk yang beri pinjaman. Ini karena sudah pinjamkan saya uang 20 juta nih, ya, dia datang, mau saya kasih keluar menu yang lain nggak pernah kasih seperti ini, saya kasih kepada tamu yang lain. Nah, seperti ini dia dapat keuntungan karena ada kelebihan tadi dibanding dengan tamu-tamu yang lainnya. Berarti tambahan di sini ada, maka dihukumi riba. Satu masalah akan terjawab dengan ini. Sekarang, arisan boleh atau tidak? Arisan boleh atau tidak? Arisan saja, saya lagi bahas arisannya. Ini belum apa-apa yang lainnya. Arisan boleh nggak? Boleh atau tidak? Apa makna dari arisan juga? Kita ikut arisan ada 20 orang. Yang dapat pertama, dia dapat uang dari 20 orang tadi kan. Terus setelah itu dia nyicil, iya kan? Berarti bayar utang. Sedangkan yang belum dapat atau dia dapat terakhir nomor 20, berarti dia
nabung. Iya kan? Sekarang berutang boleh nggak? Berutang boleh nggak? Rasulullah SAW pernah punya utang nggak? Pernah. Rasulullah SAW punya baju besi, ya dia gade di orang Yahudi untuk dapat makanan pokok. Dari bolehnya berutang. Ya, jadi sini boleh untuk berutangnya. Nabung juga boleh. Berarti kesimpulannya, arisan bagaimana hukumnya asalnya? Boleh atau tidak? Boleh. Nah sekarang, ketika giliran ya nomor 1 dapat, ya berikutnya mampir ke rumah, ya dia dapat arisan tadi. Sajian yang dimakan boleh nggak dimanfaatkan? Kenapa tidak boleh? Coba lihat nomor 16 tadi kaidah yang saya sebutkan. Hah? Iya belum lunas. Sekarang yang lainnya kan dia pinjam uang kan, yang lain kan dapat keuntungan kan. Namun ingat, keuntungan yang diperoleh oleh yang lainnya ini keuntungan yang sifatnya wajar. Artinya itu kan tamu. Tamu dilayani nggak? Dilayani atau tidak? Dilayani. Dan sajiannya kan normal untuk tamu biasa kan? Nggak diistimewakan kan? Nah maka kaidah 16 berlaku. Kalau sajiannya biasa nggak masalah. Maka kalau dari dulu saya masih menganggap arisan seperti ini masih boleh walaupun giliran ke rumah-rumah lain. Dikarenakan sajian yang disajikan ya biasa saja. Layaknya kita melayani tamu yang datang. Masa tamu nggak dilayani? Iya kan? Walaupun sudah nanti dapat keuntungan, namun keuntungan kan yang wajar. Karena biasa dia jadi tamu, dia datang ya saya sajikan apa gitu untuk tamu ya sama yang dengan yang lainnya seperti itu. Ya. Maka kalau dari kesimpulan seperti itu maka tidak masalah. Lalu kaidah yang ke-17, kalau di situ kaidah keberapa? 11. Kredit dengan melibatkan pihak ketiga berpeluang riba. Pihak keberapa? 3 pihak berarti. Beri contoh nggak? Hah? Beri contoh atau tidak? Baik. Mau motor apa mobil? Hah? Mau motor apa mobil? Apa? Motor lah ya. Motor itu rakyat. Nah. Motor antara beli cash dengan kredit itu beda gak total harganya? Beda. Lebih mahal mana? Kredit. Sekarang motor Matic berapa? 18 ya? Sekitar itu ya. Baik. Kalau kita beli secara kredit lebih dari 18 atau tidak? Lebih. Bisa sampai 25? Bisa. Tergantung kan nyicil berapa kali kan? Ya, baik. Sekarang ya. Cash tadi ya dia beli ya. Jadi dealer. Saya datang ke dealer beli. Oh cash pak, cashnya itu sekian. Oh bapak nyicil berapa kali? Oh 5 tahun. Oh 5 tahun sekian nyicil. Sekarang dia dibantu dengan yang lain atau dengan dealer sendiri untuk pelunasan? Bantu. Dengan lembaga apa? Leasing. Pelunasannya pada dealer atau leasing? Leasing. Maka sejatinya yang terjadi, leasing ini melunasi biaya cash tadi pada dealer, ya kan? Terus kita giliran bayar kemana? Ke leasingnya. Sekarang ke leasing itu beli motor atau utang motor? Ya, beli motor atau utang duit beli motor? Utang duit beli motor. Ada tambahan nggak? Ada. Tadi ada selisih kan? 18 juta, selisih taruhlah 25 juta. Berarti masuk dalam kaidah kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Setiap utang piutang yang ada tambahan maka tergolong apa? Riba. Sekarang kalau itu mau punya motor bagaimana dong? Hah? Gimana? 2 pilihan. Satu apa? Beli second bekas.
Kita itu kadang itu cuma karena gengsi saja pengen beli baru. Ya, nggak enak sama teman, masa saya pakai motor second kayak begini. Wah, motor murahan 6 juta aja, nggak apa-apa. Daripada utang. Terus yang kedua, nabung. Sama juga kalau mau punya rumah kayak gitu. Ya, lebih aman. Nabung itu sebenarnya sama juga, nanti juga dapat. Dia mungkin dapat lebih dengan harga lebih murah. Sekarang ini kredit ini miliki langsung, namun harganya lebih tinggi. Lebih sabar mana enggak? Lebih sabar tadi yang nabung, nanti dia beli juga dengan harga lebih murah. Pahalanya ini bisa. Nggak lebih sabar gitu. Orang-orang ngomong, wah, kok kamu nggak punya kendaraan? Nggak apa-apa. Saya lagi nabung. Kok kamu belum punya rumah, kok kontrak terus? Nggak apa-apa. Saya lagi nabung nih. Itu waktu yakin dia bisa beli rumah dengan tabungannya tadi, dengan uang yang dia simpan tadi, sama juga ujungnya dapat rumah juga. Bahkan dengan harga yang mungkin lebih murah daripada yang beli secara kredit tadi. Nah kalau begitu, kalau mau melibatkan pihak ketiga, bagaimana caranya kalau begitu? Caranya adalah yang ini tadi leasing harus beli dari dealer, artinya dia sudah memiliki motor tadi. Lalu dia mau naikkan harga terserah. Sama ada misalnya penjual kain gitu, istri penjual kain, ya modal kainnya 70.000. Dia kalau beli harga nyicil, ya sudah Pak 120.000 saja. Ya, 120.000, bayar tiap bulan 10.000 sampai lunas 1 tahun. Dia kan beli dari pembeli lain, modal 70.000 kan, dia jual lagi sampai 120.000 nomor nyicil, kan barangnya sudah dia miliki, maka tidak ada masalah. Ya seperti ini tidak ada masalah. Lalu bagaimana dengan tabungan yang ada di bank? Ini saya bahas di 179. Boleh nggak diambil bunganya? Kenapa? Kenapa? Tambahan kenapa? Hah? Kan dikasih. Boleh nggak dimanfaatkan? Jadi kan itu naruh uang di situ, nitip apa pinjamkan? Kalau nitip ini ya di Idul Fitri misalnya ada penitipan sendal, saya nitip sendal situ Pak, nitip ini Pak. Sendal milik saya boleh dipakai orang lain nggak? Boleh nggak? Oh nggak boleh, karena nitip kan. Disuruh jaga ya Pak ya. Walaupun nanti saya kasih uang nih untuk biaya penitipan. Ya kan? Kamu nitip motor pada orang, motornya boleh dipakai? Enggak boleh. Ya kan? Beda dengan saya taruh di bank. Aslinya apa berarti? Nitip apa pinjamkan? Jadi kan lagi pinjamkan. Berarti lagi pinjamkan kan? Nah, bank berarti yang berutang padamu. Sekarang, boleh nggak kalau dia kasih keuntungan dari ini, dari utang ini, boleh nggak kita manfaatkan? Tidak boleh. Karena apa? Masuk dalam kaidah tadi, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Mirip dengan GoPay. Yang tanam saldo nggak? Nitip apa pinjamkan? Pinjamkan. Berarti boleh nggak dapat keuntungan dari itu? Tidak boleh. Dapat keuntungan dari itu tidak boleh. Masuk dalam kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Ada lagi di sini. Koperasi simpan pinjam. Koperasinya usahanya simpan pinjam. Akhir tahun itu ada apa? SHU, sisa hasil usaha. SHU-nya boleh dimanfaatkan enggak? Boleh dimanfaatkan atau tidak? Kenapa tidak boleh? Karena keuntungan dari simpan pinjam aslinya namanya sisa bagi riba.
Kalau dibagi rata untuk semua anggota koperasi berarti apa? Semua kena riba. Kartu kredit bagaimana? Nah, riba enggak? Utang enggak itu? Kartu utang berarti kan? Baik. Ada denda enggak kalau terlambat? Ada. Denda itu riba jahiliyah. Karena dulu riba jahiliyah itu kalau kita itu berutang sudah jatuh tempo kita bayar tetap seperti utang yang kita pinjam. Namun terlewat dari situ dari jatuh tempo tadi ditambah. Maka nanti kita kamu mau lunasi nggak atau kamu kena riba? Itu ribanya jahiliyah. Kalau saat ini ribanya bagaimana coba? Jadi kan baru tanda tangani ini ya akad mau pinjam ya itu sudah dikenai riba belum? Sudah mulai sampai jatuh tempo bayar riba terus kan? Telat tambah lagi kan? Berarti lebih jahiliyah mana? Riba sekarang lebih jahiliyah daripada ribanya jahiliyah. Boleh atau tidak beli di sini halaman 161. Harga berbeda, tunai harga sekian, kredit harga sekian. Kayak tadi motor tadi itu loh. Kalau tunai itu harga 18 juta, nyicil itu tadi kalau langsung ya, saya nggak bahas pihak ketiga ini langsung satu pihak saja, jadinya 25 juta. Boleh atau tidak? Boleh. Yang penting diputuskan mana harga yang dipilih. Mau pilih cash atau pilih kredit? Kalau di sini tadi sudah KPR, masalah nggak? Wes masalah, merasa juga. Asuransi apa? Asuransi malah luar biasa, kompleks macam-macam haram ada di sini. Yang pertama asuransi ini ya. Asuransi itu dalamnya di sini halaman 211. Di dalamnya itu ada goror. Gorornya kenapa? Tidak jelas. Tidak jelasnya kenapa? Tunggu eksiden dulu. Iya kan? Baru itu asuransi keluar. Kalau nggak ada eksiden, keluar asuransi nggak? Nggak. Ada orang yang cari eksiden? Ada orang cari celaka? Nggak ada kan? Goror. Yang kedua, kimar judi, perjudian, untung-untungan. Yang ketiga, riba. Ribanya riba fadl. Asuransi jiwa berapa itu ganti ruginya? Bawa motor mati berapa? 20 juta ya? 25 juta. Ketika dia setor berapa preminya dulu? Sampai 25 juta? Enggak kan? Berarti lebih. Taruhlah total dia preminya itu 2 juta, dibayar asuransi 25 juta. Berarti ada tambahan riba fadl. Riba ada penambahan. Terus itu juga terdapat memakan harta orang dengan cara yang batil. Asuransi masalah BPJS. Masalahnya sama dengan hukum asuransi, wes dibahas. Pegadaian, masalah nggak? Dari sisi nanti kalau utangnya kembalikan lebih, masalah. Dari sisi kalau kita utangkan, kita jaminannya sawah, sawahnya digarap oleh yang meminjamkan uang, berarti dapat keuntungan kan? Keuntungannya adalah riba. SKPNS sektor gadai. Aduh ya Allah, kok tak singgung di sini ya? Ada kan? Ada kan? Pinjam berarti kan? Itu sekolah terus itu SK-nya. Talangan haji riba nggak? Talangan haji siapa yang tanggung kita haji berarti kalau gitu? Bahkan kembalikan lebih nggak? Lebih riba. Mabrur nggak? Nanti mikir sendiri. Oh ya, tak singgung-singgung aja.
Berarti untuk zaman ini solusinya halaman 261 agar tidak terjerumus dalam riba. Satu, kuncinya adalah berilmu dulu, ngaji dulu. Kalau nggak ngaji ya gampang-gampangan. Yang kedua, semakin takut pada riba. Tadi yang ngeri banget dosa-dosanya itu pelajari dulu, biar takut itu nggak mudah-mudahan untuk riba diterjang. Yang ketiga, tidak mudah-mudahan berutang, kurangi utang. Punya prinsip ada uang baru punya. Ya, kita kan cuma karena gengsi saja, malu dengan orang, nanti diomongi apa sama orang tua, diomongi apa sama tetangga, gitu. Gengsi. Yang keempat, memiliki sifat qanaah. Ya, memiliki sifat qanaah. Apa qanaah artinya? Menerima apa adanya. Nerima impandum. Apa maksudnya? Allah beri sekian sudah disyukuri. Kemampuan levelmu, gajimu 2 juta, berarti level hidupmu pakai yang 2 juta ini. Kalau levelmu 2 juta, paksa level 10 juta, berarti ada selisih. Selisihnya didapat dari mana coba? Utang. Jika naik level ya sudah, levelmu sekarang 10 juta, hidupnya sesuai dengan level 10 juta. Kalau paksakan 20 juta, selisihnya tadi dapat dari mana? Utang. Maka hiduplah sesuai dengan level masing-masing. Gampang itu hidup. Jadi memiliki sifat qanaah itu kunci sekali. Terus yang kelima, berada dalam majelis ilmu dan komunitas anti riba. Ya, jangan malah berada dalam komunitas riba semuanya, pinjam semuanya. Mau beli tas, tasnya ngutang, riba lagi. Mau beli motor, sama-sama yang untuk mana lagi. Ya, pokoknya ada saja riba lagi. Cari majelis yang baik, teman kumpul yang baik. Dan solusi terakhir, segera lunasi utang. Jangan punya prinsip gali lubang tutup lubang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Bagaimana hukumnya menerima pekerjaan tambahan yang seharusnya pekerjaan tersebut harus dilaksanakan oleh pihak ketiga, namun ada perjanjian dengan pihak ketiga untuk meminjam bendera atau legalitas pihak ketiga dengan perjanjian 30% dari nilai kontrak. Sisanya 70% diberikan kepada saya dan rekan-rekan yang melaksanakan. Lalu dalam pekerjaan tersebut menggunakan fasilitas kantor sebagai penunjang. Bagaimana sikap saya menolak atau menerima? Menolak. Khianat kan berarti. Fasilitasnya apa sob? Coba. Kantor. Pekerjaannya punya siapa? Kantor bukan? Bukan kan? Khianat di situ. Maka gajinya nanti masuk gaji hadiah umat. Hadiah umat gulul. Ya, hadiah bagi pegawai. Dia punya pekerjaan itu ya karena bosnya ini. Dia cari bos lain, ya harusnya dia punya pekerjaan sendiri. Jangan ada kaitan dengan pekerjaan ini dong. Maka namanya gulul khianat. Saya punya usaha fotokopi dan percetakan. Konsumen saya umum semua kalangan. Kadang ada saja konsumen yang fotokopi berkas-berkas untuk pinjam ke bank. Apa saya kena dosa riba karena sulit sekali memilah-milah konsumen tadi? Ya tulis saja kaitannya dengan riba. Mohon maaf saya tidak terima untuk difotokopi. Nah gitu. Mantap banget itu. Mau bertanya terkait komoditas riba kelompok 1. Ada yang mengatakan kalau dua komoditas di atas bukan termasuk barang ribawi karena sudah bukan termasuk mata uang lagi. Karena kita terangkan sekarang, dulu fungsi emas dan perak itu mata uang. Dinar dan dinar dulu kan ya, maka diterapkan sama untuk mata uang saat ini. Itu yang tepat. Bagaimana hukum notaris yang diminta jasanya oleh bank untuk membuat akad utang piutang dan saksinya karena karyawan notaris tidak bisa menolak untuk dimasukkan dalam akta? Bagaimana hukumnya? Kalau jadi notarisnya
tolak. Kalau jadi pegawainya, baiknya tidak ikut juga karena dia dianggap jadi saksi dalam transaksi riba. Utang-utangnya riba di sini. Maka kalau bisa beri saran tadi kepada notarisnya, saya nggak mau ikut yang gini, ya biar juga dia nanti jadi paham. BPJS tadi sudah saya singgung. Saya terlibat dengan pihak ketiga dalam pembelian motor. Harga motor seharga 15 juta. Lalu motor tersebut sudah dibeli oleh pihak ketiga. Lalu pihak ketiga menjual motor seharga 18 juta. Jadi saya membayar motor tadi seharga 18 juta dengan menyicil. Apa ini termasuk riba? Saya terlibat dengan pihak ketiga dalam pembelian motor. Harga motor seharga 15 juta. Lalu motor tersebut sudah dibeli oleh pihak ketiga. Lunas. Terus pihak ketiga menjual motor lagi seharga 18 juta. Boleh kan? Iya, nggak ada masalah sih. Bagaimana solusinya? Menggunakan jasa produk ojek online, misal Gojek, Grab dan lainnya, agar tidak terjebak subhat dan riba. Kalau normal bayarnya tarif 100.000, pakai GoPay dan yang lainnya tetap bayar 100.000 boleh. Kalau ada perbedaan, ya keuntungan berarti. Contoh, GoFood juga pakai GoPay. Kalau GoFoodnya tadi bayarnya normal, ya pakai. Namun kalau bayarnya kok lebih rendah, berarti ada keuntungan riba. Kalau disuruh ini bisa pakai cash, mendingan bayar pakai cash untuk GoFood tadi. Bolehkah menerima nafkah dari orang tua yang bekerja di bank? Nasihati orang tua, di sini saya ada penjelasan khusus tentang orang tua yang bekerja di bank. Dan anak apakah bisa memanfaatkan gaji orang tua tadi? Jawabannya ini jadi dua. Kalau anak tidak bisa bekerja dan cuma bergantung pada nafkah orang tua yang dosa. Namun kalau anak bisa bekerja, maka baiknya tidak bergantung pada gaji orang tua lagi. Jika akad wadiah dalam bank adalah hakikatnya qardun, apakah pemakaian kartu ATM tanpa biaya tiap bulan termasuk riba? Kartu ATM di situ ada biaya administrasi. Administrasi ini kita bayar jasa, boleh seperti itu. Kalau dibilang tanpa biaya, saya kira ada biaya begitu. Wallahu a'lam. Bekerja di perusahaan yang mencetak kartu ATM dan kartu kredit bagaimana? Kalau mencetak kartu ATM-nya boleh, kartu kreditnya enggak. Bagaimana kalau kita pasang listrik pasca bayar? Pasca bayar ya, itu boleh atau tidak? Karena kalau kita telat membayarnya dari jatuh tempo ada dendanya. Dendanya ini kaitannya bukan dengan utang piutang. Denda tadi kita baru maksudkan untuk piutang piutang. Kalau ini telat bayar kena denda, punishment namanya. Resiko telat sama. Ada siswa telat bayar SPP, pihak sekolah rugi. Karena dia mesti tanggung biaya ini, dia telat bayar. Akhirnya pihak sekolah teruskan, saya kasih punishment, kamu telat bayar denda. Denda ini tidak ada kaitannya dengan utang piutang. Namun karena kesalahan dia telat, maka tidak termasuk dalam riba. Apa untungnya mengajar menjadi guru IPA di sekolah yayasan Nasrani dengan kepala sekolah orang kafir? Namun ketika saya setelah bekerja diberi waktu untuk sholat berjamaah dan seterusnya, saran saya resign. Kenapa demikian? Iman nggak kuat di situ. Iman nggak kuat. Sama seperti ada yang bekerja di rumah sakit milik Nasrani misalnya. Mana iman mau kuat di situ coba? Salib ada di mana-mana. Iya kan? Masuk di kamar ini salib ada di situ. Belum lagi nanti ada yang mau diobati, dibacakan Bible di situ, Bible di situ dibacakan ini. Gimana mau iman mau kuat hari ini? Iman gak kuat, kalau kan sudah pengaruh tapi kis terus. Maka saran saya lagi, saya mencari pekerjaan yang lebih baik tidak di tempat seperti itu, walaupun kamu masih dibolehkan sholat. Bagaimana jika kita sebagai
piutang berniat untuk mengikhlaskan utang ketika seorang yang berutang meninggal dunia, berarti sudah dianggap utangnya selesai. Bagaimana bila sudah membayar KPR selama 8 tahun dan tinggal 7 tahun lagi lunas? Sulit banget. 15 tahun lagi ya. Risikonya segera mikir utang ini biar cepat lunas. Berarti segera itu, kalau bisa langsung ya alhamdulillah, kalau nggak bisa ya nyicil 7 tahun lagi. Apakah tidak menasihati keluarga yang riba dan kita tahu kita menjadi berdosa? Tetap nasihati sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Saya anggota PKK di RT, ada peraturan yang mewajibkan seluruh anggota secara bergantian wajib berutang di simpan pinjam tadi dan dikenakan riba. Solusinya keluar dari perkumpulan PKK tadi. Kalau enggak, misalnya bisa dinasihati, nasihati. Bila tambah ini riba, kan semua dipaksakan pinjam kan? Berarti sama semua dipaksakan kena riba. Masa kamu riba dengan kayak gini? Berkaitan dengan koperasi, kita semacam menabung nominal, terserah kita mau menabung berapa. Kemudian akhir tahun istilah tutup buku satu periode, uang saya terima, tapi ada SHU. Sekarang cek dulu SHU dapat dari mana? Masa cuma uang dipendam saja, didiamkan saja, kok tiba-tiba ada untung gitu? Pasti kan ada usaha. Siapa tahu ada pinjam, simpan pinjam, siapa tahu ada diinvestasikan, dicek. Kalau itu dari utang piutang, riba. Kalau itu dari dia usaha itu bergerak, ya akhirnya ada keuntungan, boleh dimanfaatkan. Apabila rupiah ditukar ke dirham dan transaksi langsung ke agen, tapi bayarnya via transfer, berarti harus dengan agen tadi, akadnya di tempat, biar tahu nanti uangnya sudah nyampe. Amannya seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya menabung tanpa adanya riba, tapi ada hutang piutang di dalamnya? Kalau menabung di bank tujuannya darurat, karena tidak ada jalan lain untuk menyimpan uang dan salah satunya dengan cara seperti itu, maka solusinya ribanya saja tidak dimanfaatkan. Bagaimana kalau seandainya kita terlanjur pinjam ke bank seperti cicilan motor, dan bagaimana cara menyikapinya? Karena sudah terlanjur terjerat riba, apa yang harus dilakukan? Segera lunasi. Kalau mampunya cuma izin terus ya sudah, sambil banyak-banyak bertobat pada Allah dan tidak diulangi lagi. Apakah boleh menjadi supir Gojek atau Gokar untuk membayar utang riba karena berpotensi berkholwat dengan wanita? Kalau Gojek dengan Gokar, kalau Gojek motornya ya, kalau Gokar mobil ya. Kalau Gokar potensinya lebih, dia minimalkan ikhtilaf. Kalau Gojek bersentuhannya jelas. Risiko yang paling besar itu kalau pakai motor tadi. Maka itu yang saya ingatkan. Kalau Gokar dia masih bisa, nanti penumpangnya perempuan 2, 3, tidak terjadi ikhtilaf. Atau dia terpaksa ada penumpang perempuan di yang tempat duduk di tengah atau di belakang, berarti dia kurangi di situ. Kalau enggak, dia 2 penumpangnya itu lebih, ada laki-laki 2 atau perempuan itu 2, maka tidak terjadi ikhtilaf di sini. Allahu. Saya punya utang 50 juta selama 10 tahun dan sudah saya angsur selama 7 tahun. Seharusnya kan sudah lunas. Sebentar, saya punya utang 50 juta selama 10 tahun dan sudah saya angsur selama 7 tahun. Seharusnya kan sudah lunas, karena tiap bulan kita bayar 1 juta. Iya, namun bank kan kasih riba. Maka kalau kamu mau, ini kalau sudah dianggap lunas, minta sama bank, saya mau macetkan ya kredit tadi. Saya sudah lunas nih, atau ngambek saja, kamu bayar. Ya, kalau bank akhirnya sadar, sudah kamu akhirnya diberikan karena lunas, sudah berarti dianggap lunas. Kalau tetap nuntut, ya memang resikomu. Bagaimana hukumnya untuk menggadaikan emas di kantor pegadaian? Emas di kantor pegadaian
meminjam uang berarti ini ya, dia gadaikan emas. Masalahnya kalau di pegadaian umumnya entah emasnya nanti ya diambil manfaatnya atau pengembaliannya lebih dari utang piutang tadi. Wallahu a'lam. Semua afal Ustaz zaman now semua ada pajaknya. Contoh soal dalam jual beli rumah harus pakai pajak, dan jual beli lainnya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Resiko saat ini seperti itu. Kalau kamu disuruh misalkan kendaraan punya pajak dibayar. Setiap tahun punya penghasilan ada SPPT tahunan bayar. Resiko. Itu namanya kamu diambil harta secara paksa. Tetap taat nggak? Taat. Ya, maka membayar ini tetap harus. Kamu membayar malah masalah. Walaupun lagi dizolimi. Yang masalahnya itu kalau bekerjanya di situ. Dia bekerja mengambil harta secara zolim. Bagaimana kalau meminjamkan emas batangan kemudian beberapa bulan kemudian dikembalikan dengan emas batangan yang sesuai beratnya? Apakah termasuk riba? Berarti emas dikembalikan emas, boleh. Apakah dropship boleh karena banyak hukum yang berbeda? Saya masih menganggap boleh ketika yang jual barang ini, misalnya dia pakai online ya, dia jual barang ini, dia jadi agen dari yang punya barang. Jadi ibaratnya sebagai calo, ya. Calo berarti ada hubungan ikatan yang jelas. Yang tidak boleh gini, dropship. Dia pesan barang kepada suatu toko, ya, dia suruh kirim ke alamat ini, alamat A. Terus dia sudah dapat transferan uang dari yang beli. Namun dia cuma suruh kirim nih. Dia nggak ada ikatan apa-apa dengan yang punya toko ini. Dia langsung ke sana. Nah ini menjual barang yang bukan miliknya. Sekarang kalau barang itu rusak, siapa yang tanggung risiko? Nggak jelas kan? Yang punya kirim barang juga nggak mau ngaku, enggak kan saya disuruh Pak ini yang kirim. Nggak ada ikatan kerjasama, sehingga barang tadi kalau rusak ya dia tidak bisa mengadu kepada ya yang jual barang tadi secara online. Wallahu a'lam. Apakah termasuk riba bila kita meminjam emas pada orang lain lalu kita berniat mengembalikan emas tersebut saat harga emas turun? Berarti kalau kembalikan emas dengan emas ya berarti gramnya apa saja kamu kembalikan. Berarti kalau kamu punya 5 gram berarti kembalikan emas 5 gram. Walaupun nanti kamu kembalikan harganya jatuh, ya memang yang resiko orang yang meminjamkan dia rugi. Yang resiko meminjamkan seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz, saya punya utang kartu kredit yang belum bisa saya lunasi hingga saat ini. Ketika saya ingin membayar sesuai kemampuan, oleh bank diberi syarat cicilan dengan bunga. Sedangkan saya takut jika itu adalah riba. Saya ingin melunasi sekaligus supaya tidak terkena bunga, tapi belum ada dana yang cukup. Ini biasanya sistem kartu kredit itu ketika bayar itu nggak bayar penuh. Kamu punya utang 20 juta, suruh bayar 2 juta saja. Iya kan? Kartu kredit kayak gitu. Nah inilah pendidikan yang kurang bagus dalam kartu kredit. Dan gak pernah ada yang minjam ini dalam kartu kredit ini pinjam berapa utang di situ semua di kartu kredit 25 juta. Saya mau kasih 25 juta langsung, gak ada. Gak ada yang berani kayak gitu. Pasti dia minta 10%-nya, berarti 2,5 jutanya. Saya mau 2,5 jutanya saja. Nah dari sini saja sudah dilatih untuk utang itu numpuk terus. Kartu kredit kayak gitu, utang terus di sini. Besok lagi pinjam lagi, nambah lagi kan? Gak akan pernah berkurang nih, berkurangnya lama sekali kalau itu jadi langganan tiap bulan terus dipakai. Makanya saran saya, kalau tidak ada kepentingan darurat, gak usah pakai itu. Atau cari ada pelayanan kali ini misalnya yang sering dagang online atau beli aplikasi yang harus pakai kartu kredit. Fungsikan kartu kredit tadi seperti debit. Beberapa layanan bank itu ada yang pakai kayak gini. Kita tanam kayak saldo gitu di situ, sehingga bank yang berutang ke kita, dia tinggal pakai. Kalau ini jatuhnya habis, ini saldo lagi loh. Nah ini lebih ringan untuk kamu untuk manfaatkan kartu kredit semacam ini modelnya. Wallahu a'lam.
Kalau pinjam uang untuk modal usaha bagaimana? Dan peminjam menjanjikan bagi hasil atau beri keuntungan 5%. Gini, kalau kita ingin dapat, kalau ini kan pinjam, peminjam menjanjikan bagi hasil 5%. Bagi hasil begini, kalau ada untung kita bagi sama-sama, kalau ada rugi juga dibagi sama-sama. Yang salah itu adalah ketika seseorang yang meminjamkan atau dia tanam modal, dia nggak mau dapat rugi. Kalau rugi dia tetap tuntut, kalau untung dia nuntut untuk bagi. Nah, itulah namanya prinsip riba untuk cara kedua ini. Maka di proses niatannya itu bagaimana? Kalau kita punya utang, namun karena suatu hal utang tersebut diganti oleh orang lain, dilunasi oleh orang lain, karena sebetulnya kita tidak berniat untuk berhutang, namun karena dipaksa, maka kita terpaksa utang. Kemudian dengan berjalannya waktu, utang kita diganti atau ditanggung oleh orang yang memaksa kita utang tadi. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ya berarti kalau dia lunasi ya sudah, jadi utangnya itu lunas. Saya mempunyai usaha jasa IO, klien melakukan pembayaran vendor melalui saya sebelum pelunasan ke vendor. Uang klien saya pakai untuk usaha dulu sampai waktu jatuh tempo ke vendor. Apakah itu termasuk riba? Coba nanti yang nanya ini bisa jelaskan langsung ke saya. Apakah koperasi yang dilakukan di instansi apakah juga riba? Dalam peminjaman itu jasa persen, tapi selain anggota tidak bisa meminjam. Dan jasa itu untuk anggota saja, berarti kena juga kan riba kan? Nanti dibagi juga untuk anggota kan? Maka riba, maka keluar dari itu lebih bagus. Bagaimana kalau meminjamkan emas batangan? Tadi sudah saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami bahas kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan kita taufik dalam ilmu dan amal, dijauhkan dari yang haram, dijauhkan dari riba dan debu-debunya, dan kita diberikan keistiqomahan. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.